sebuah kerajaan yang terletak di puncak tertinggi pegunungan, di mana awan seringkali menjadi permadani bagi kaki langitnya, hiduplah seorang putri bernama Celeste. Namanya, yang berarti surgawi, seolah diberikan untuk merangkum kecantikannya yang luar biasa. Wajahnya bersinar lembut laksana bulan purnama di malam yang cerah, matanya menyimpan kedalaman langit malam berbintang, dan senyumnya mampu menghangatkan hati yang paling beku sekalipun. Keelokannya bukan rahasia lagi. Kabar tentang Putri Celeste telah menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan melintasi perbatasan hingga ke 7 kerajaan tetangga. Para pangeran dari negeri jauh mengirim utusan membawa hadiah-hadiah mewah hanya untuk sekilas memandang parasnya, sementara para penyair menggubah syair-syair indah yang membandingkannya dengan Dewi Fajar. Istana di puncak gunung itu sendiri megah, dibangun dari batu pualam putih yang berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, kemegahannya seolah redup dibandingkan dengan kehadiran sang putri. Celeste adalah permata mahkota kerajaan, pusat dari segala perhatian dan kekaguman. Setiap gaun yang dikenakannya menjadi tren mode, setiap tatanan rambutnya ditiru oleh para dayang dan wanita bangsawan. Ia terbiasa dengan pujian yang mengalir tanpa henti, dengan tatapan penuh puja, dan dengan kesadaran bahwa kecantikannya adalah aset terbesarnya, sumber kebanggaan bagi dirinya dan keluarganya. Sejak kecil, Celeste diajarkan untuk merawat penampilannya. Cermin adalah sahabat karibnya, dan pujian adalah melodi pengantar tidurnya. Ia tumbuh dalam kepompong kekaguman, di mana nilai dirinya seolah-olah diukur dari seberapa sempurna pantulan dirinya di permukaan air kolam istana, atau di cermin perak berbingkai emas di kamarnya. Ia menikmati statusnya sebagai putri tercantik, berjalan dengan anggun di taman-taman istana, membiarkan sinar matahari menimpa kulit porselennya, sadar akan setiap pasang mata yang mengikutinya dengan penuh damba. Hari-hari Celeste dipenuhi dengan acara-acara sosial, perjamuan megah, dan pertemuan dengan tamu-tamu penting. Di setiap kesempatan, ia selalu menjadi pusat perhatian, bintang paling terang di konstelasi kerajaan. Ia menerima kekaguman itu sebagai sesuatu yang wajar, hak prerogatifnya sebagai putri yang dianugerahi kecantikan surgawi. Ia belum pernah benar-benar memikirkan apa yang ada di balik paras cantiknya, apa substansi jiwanya, karena dunia di sekitarnya seolah sepakat bahwa penampilannya sudah lebih dari cukup. Tanpa disadarinya, fokus yang begitu kuat pada keindahan fisik ini mulai menciptakan ketidakseimbangan dalam dirinya. Ia melihat dunia melalui lensa kekaguman orang lain, mengukur harga dirinya dari seberapa banyak pujian yang ia terima. Jiwanya, karakternya, kebaikan hatinya, semua aspek lain dari dirinya, seolah tertidur di bawah bayang-bayang kemegahan parasnya, menunggu saat untuk diakui, tidak hanya oleh orang lain, tetapi terutama oleh dirinya sendiri. Suatu pagi, Fajar menyingsing dengan cara yang sama seperti ribuan pagi sebelumnya di kerajaan puncak gunung. Sinar matahari keemasan menerobos jendela kamar Putri Celeste, melukis pola cahaya di lantai marmer yang dingin. Sang putri terbangun dari tidurnya yang lelap, meregangkan tubuhnya dengan anggun. Seperti biasa, langkah pertamanya adalah menuju cermin besar berukir indah yang berdiri di sudut kamarnya. Ia tersenyum pada pantulan dirinya, rambut hitamnya yang bergelombang, matanya yang jernih, kulitnya yang mulus. Semuanya tampak sempurna, seperti biasa. Dengan perasaan puas, ia berjalan menuju jendela untuk menyambut pagi. Sinar matahari yang cerah kini menerpa seluruh tubuhnya. Secara naluriah, ia melirik ke bawah, ke arah lantai tempat seharusnya bayangannya terbentang panjang dan ramping di cahaya pagi. Namun, lantai itu kosong. Tidak ada siluet gelap yang meniru gerakannya. Hanya ada pola cahaya terang dari jendela dan pantulan samar warna gaun tidurnya, di marmer yang mengkilap. Celeste mengerjap, mengira matanya masih mengantuk. Ia melangkah mundur ke tempat yang lebih teduh.
lalu kembali melangkah ke dalam sorotan sinar matahari. Tetap sama. Tidak ada bayangan. Rasa dingin yang aneh mulai merayap di punggungnya. Ia berputar, menggerakkan tangannya, melompat kecil, semua gerakannya nyata. Tetapi tidak ada jejak gelap yang mengikutinya di lantai yang diterangi matahari. Kepanikan mulai menggantikan kebingungannya. Bagaimana mungkin? Bayangan adalah bagian dari keberadaan. Teman setia setiap makhluk di bawah cahaya. Ia berlari keluar kamarnya, menuju balkon istana yang bermandikan cahaya matahari pagi. Di sana, ia melihat para penjaga berjalan. Bayangan mereka jelas terlihat di pelataran batu. Ia melihat burung terbang melintas, bayangannya menari sekejap di dinding. Tapi dirinya, tetap saja, seolah ia adalah hantu transparan di bawah tatapan Sang Pencipta. Ia mencubit lengannya sendiri, memastikan ia tidak sedang bermimpi. Rasa sakitnya nyata, tubuhnya nyata, tetapi bayangannya telah lenyap tanpa jejak. Kejadian ini begitu aneh, begitu mendasar, hingga mengguncang seluruh fondasi pemahamannya tentang diri dan dunia. Ia kembali ke depan cermin. Di sana, pantulannya masih ada, sama cantiknya seperti sebelumnya. Namun, kini ia tahu ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang vital, meskipun tak terlihat di permukaan pantulan itu. Kehilangan bayangan terasa seperti kehilangan sebagian dari jiwanya, sebuah kekosongan yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Berita tentang Putri Celeste yang kehilangan bayangannya menyebar di istana lebih cepat daripada angin gunung. Awalnya dianggap sebagai lelucon atau kesalahpahaman. Namun ketika sang putri terlihat berjalan di taman istana di bawah terik matahari siang tanpa meninggalkan jejak gelap di belakangnya, kenyataan aneh itu tak bisa disangkal lagi. Kehilangan bayangan, sesuatu yang begitu fundamental, segera mengubah cara pandang orang terhadap sang putri. Kekaguman berganti menjadi kebingungan, lalu dengan cepat berubah menjadi ketakutan dan kecurigaan. Putri Celeste sendiri merasakan kehampaan yang mendalam. Kehilangan bayangan membuatnya merasa tidak utuh, seolah sebagian dari identitasnya telah terenggut. Ia merasa ringan secara fisik, tetapi berat secara emosional. Setiap kali ia melangkah ke tempat yang terang, kesadaran akan ketiadaan bayangannya menusuk hatinya, mengingatkannya bahwa ia tidak lagi normal. Perasaan ini diperparah oleh reaksi orang-orang di sekitarnya. Tatapan mereka tidak lagi dipenuhi puja, melainkan rasa ingin tahu yang bercampur ngeri. Bisik-bisik terdengar di sudut-sudut koridor istana. Para dayang yang dulu berebut untuk melayaninya kini tampak ragu-ragu mendekat. Para bangsawan yang dulu berlomba mencari perhatiannya kini menjaga jarak, seolah takut ketidaknormalannya menular. Beberapa orang bahkan mulai berani berspekulasi secara terbuka. Ini pasti sihir gelap, gumam seorang penasihat tua. Mungkin ada makhluk gaib yang mencuri bayangannya sebagai pertanda buruk bagi kerajaan. Sahut yang lain. Putri Celeste, yang dulu menjadi pusat alam semesta sosial istana, kini mendapati dirinya terisolasi, dikucilkan dalam kemegahan istananya sendiri. Rasa hampa di dalam dirinya semakin diperkuat oleh penolakan dari luar. Ia merindukan tatapan kekaguman yang dulu, bukan karena kesombongan, tetapi karena itulah satu-satunya bentuk penerimaan yang ia kenal. Kini, ketika tatapan itu hilang dan digantikan oleh ketakutan, ia merasa kehilangan pegangan. Kecantikannya, yang dulu menjadi sumber kekuatannya, kini terasa tak relevan. Bahkan mungkin menjadi penyebab masalahnya dalam pandangan sebagian orang. Ia mencoba menyembunyikan kondisinya, lebih banyak berdiam diri di kamarnya atau hanya keluar saat senja atau malam hari ketika ketiadaan bayangannya tidak begitu mencolok. Namun, ini hanya membuatnya semakin terasing dan kesepian. Kehampaan itu bukan hanya karena kehilangan bayangan secara fisik, tetapi juga karena kehilangan koneksi dengan dunia di sekitarnya, kehilangan rasa memiliki, dan yang paling menyakitkan,
kehilangan pemahaman tentang siapa dirinya, jika bukan hanya sekadar putri cantik yang dikagumi. Dalam keputusasaan yang semakin mendalam, Raja dan Ratu, orang tua Putri Celeste, mencari bantuan dari berbagai tabib dan ahli sihir terkemuka di kerajaan. Namun, tak seorang pun dapat menjelaskan atau mengatasi fenomena hilangnya bayangan sang putri. Semua ramuan, mantra, dan ritual terbukti sia-sia. Akhirnya, sebagai upaya terakhir, mereka mendengar tentang seorang peramal tua yang hidup menyendiri di sebuah gua terpencil di lereng gunung. Peramal ini buta sejak lahir, namun konon memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata biasa. Dengan sedikit harapan yang tersisa, Putri Celeste, didampingi beberapa pengawal setia, melakukan perjalanan menuju gua sang peramal. Gua itu lembab dan gelap, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang berkelip-kelip. Di tengah gua, duduk bersila seorang wanita tua dengan mata yang tertutup selaput putih. Namun wajahnya memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan yang mendalam. Tanpa perlu diberitahu siapa tamunya, sang peramal langsung berbicara dengan suara serak namun jelas. Aku merasakan kehadiranmu, putri cahaya yang kehilangan jejak gelapnya. Celeste terkejut namun segera mengutarakan masalahnya, menjelaskan bagaimana bayangannya lenyap dan bagaimana hal itu membuatnya merasa hampa dan dikucilkan. Ia bertanya apakah ada sihir jahat yang menimpanya atau kutukan yang harus dipatahkan. Sang peramal mendengarkan dengan saksama, kepalanya sedikit miring seolah menimbang-nimbang sesuatu di alam tak terlihat. Setelah hening sejenak, sang peramal memberikan jawaban yang mengejutkan. Bayanganmu tidak dicuri oleh kekuatan jahat, putri, ujar sang peramal. Ia juga bukan pertanda buruk. Bayanganmu pergi atas kehendaknya sendiri. Celeste terperangah. Bagaimana mungkin bayangannya memiliki kehendak? Bayangan, lanjut sang peramal, adalah cerminan dari substansi jiwa, kedalaman karakter, bagian diri yang seringkali tersembunyi di balik penampilan luar. Ia adalah pengingat bahwa kita lebih dari sekadar apa yang terlihat di permukaan. Sang peramal kemudian menjelaskan lebih lanjut. Selama ini, engkau terlalu terpesona oleh pantulan dirimu di cermin, oleh pujian atas kecantikan fisikmu. Engkau memberi makan egomu dengan kekaguman orang lain, namun melupakan esensi dirimu yang sejati. Bayanganmu, yang mewakili kedalaman jiwamu, merasa tidak dihargai, tidak diakui keberadaannya. Ia merasa hanya sebagai pelengkap tak berarti bagi parasmu yang bersinar. Maka, ia memilih untuk pergi, menunggu hingga engkau siap untuk melihat dan menghargai dirimu secara utuh, bukan hanya kulit luarmu saja. Kata-kata sang peramal menusuk hati Celeste, menyakitkan namun terasa benar. Ini bukanlah kutukan dari luar, melainkan konsekuensi dari kelalaiannya sendiri terhadap bagian terdalam dirinya. Petunjuk dari sang peramal buta memberikan secercah harapan sekaligus tantangan berat bagi Putri Celeste. Untuk mendapatkan kembali bayangannya, ia harus melakukan perjalanan, bukan ke negeri jauh atau tempat keramat, melainkan perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Ia harus belajar menghargai substansi di balik penampilan, menemukan nilai dirinya di luar kecantikan fisiknya. Menyadari bahwa ia tidak bisa melakukan ini di lingkungan istana yang selalu mengagumi, atau kini mencurigai, parasnya, Celeste membuat keputusan berani. Ia akan meninggalkan istana secara diam-diam dan hidup sebagai rakyat biasa. Malam itu, ia menanggalkan gaun sutranya, perhiasan gemerlapnya, dan mahkota kecilnya. Ia mengenakan pakaian sederhana dari kain kasar, mengikat rambutnya dengan cara yang biasa, dan mengoleskan sedikit lumpur tipis di wajahnya, untuk menyamarkan kulit porselennya. Dengan buntalan kecil berisi beberapa ken dan sepotong roti, ia menyelinap keluar dari istana saat semua orang tertidur lelap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melangkah tanpa identitas Putri Celeste, hanya sebagai seorang gadis muda biasa bernama Lia.
Perjalanan introspeksinya dimulai dengan keras. Dunia di luar tembok istana sangat berbeda. Tidak ada pelayan yang melayaninya, tidak ada kereta kencana yang membawanya. Ia harus berjalan kaki berkilo-kilometer, mencari makan sendiri, dan menemukan tempat berteduh. Awalnya sulit dan menakutkan, namun perlahan ia mulai beradaptasi. Ia menemukan pekerjaan sederhana di sebuah desa pertanian kecil, membantu di ladang dan dapur seorang petani tua yang baik hati. Pekerjaan itu kasar dan melelahkan, membuat tangannya kapalan dan kulitnya sedikit terbakar matahari, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di desa itu, tidak ada yang tahu bahwa ia adalah seorang putri. Orang-orang berinteraksi dengannya berdasarkan tindakannya, bukan penampilannya. Ia belajar nilai kerja keras, kepuasan dari membantu orang lain, dan kehangatan persahabatan yang tulus. Ia membantu seorang nenek membawa kayu bakar, mengajari anak-anak desa membaca dengan pengetahuan yang ia miliki, mendengarkan keluh kesah sesama pekerja di ladang. Ia mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, tidak lagi dari menara gading istana. Setiap hari adalah pelajaran baru. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah kecantikan yang memudar, melainkan ketahanan, kebaikan hati, dan kemampuan untuk berempati. Ia mulai merasakan secercah kebahagiaan yang berbeda dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kebahagiaan yang berasal dari memberi, dari merasa berguna, dari terhubung dengan orang lain secara jujur tanpa topeng kebangsawanan atau kecantikan. Ia mulai melupakan obsesinya pada penampilan luar, karena ia terlalu sibuk menjalani kehidupan yang nyata dan bermakna. Bulan-bulan berlalu sejak Putri Celeste memulai penyamarannya sebagai Lia. Ia berpindah dari satu desa ke desa lain, mengambil pekerjaan apa saja yang bisa ia dapatkan, dan terus belajar tentang kehidupan di luar tembok istana. Ia pernah bekerja sebagai pelayan di kedai makan sederhana, penenun di bengkel kecil, bahkan membantu seorang tabib desa merawat orang sakit. Setiap pengalaman membentuknya, mengikis lapisan kebanggaan semu dan menumbuhkan benih kerendahan hati serta kebijaksanaan dalam dirinya. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang dulu ia anggap remeh. Senyum tulus dari seorang anak yang diberinya sepotong buah, rasa terima kasih di mata seorang ibu yang dibantunya menjahit pakaian usang, tawa bersama teman-teman pekerja di malam hari setelah seharian bekerja keras. Kebahagiaan ini terasa lebih nyata, lebih memuaskan daripada ribuan pujian kosong yang dulu ia terima untuk kecantikannya. Ia menyadari bahwa nilai seorang manusia tidak terletak pada seberapa indah ia terlihat, tetapi pada seberapa baik ia bertindak dan seberapa tulus ia terhubung dengan sesama. Suatu hari, di sebuah desa nelayan kecil di tepi pantai, ia berteman dengan keluarga nelayan yang sederhana namun penuh kasih. Mereka menerimanya tanpa banyak bertanya, berbagi makanan dan tempat tinggal dengannya. Celeste, sebagai Lia, belajar menjahit jala, membersihkan ikan, dan mendengarkan cerita-cerita tentang laut dari sang kepala keluarga. Ia merasa diterima apa adanya, bukan karena penampilannya yang meskipun disamarkan tetap menyisakan jejak keanggunan, tetapi karena kesediaannya untuk bekerja dan menjadi bagian dari komunitas. Disinilah ia benar-benar mulai menghargai dirinya yang sejati. Ia menemukan bahwa ia kuat, ia mampu bertahan dalam kesulitan, ia memiliki kebaikan hati, dan ia bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain melalui tindakan sederhana. Ia tidak lagi merindukan cermin atau pujian. Ia mulai melihat kecantikan dalam kerja keras, dalam ketulusan, dalam pemandangan matahari terbenam di laut yang ia saksikan bersama teman-teman barunya. Kehampaan yang dulu ia rasakan karena kehilangan bayangan perlahan terisi oleh rasa syukur dan kepuasan batin. Ia masih belum memiliki bayangan. Setiap kali matahari bersinar terik, ia masih melihat tanah kosong di kakinya. Namun, kini hal itu tidak lagi membuatnya putus asa. Ia mengerti pesan sang peramal buta.
Ia sedang dalam proses menghargai substansinya, dan ia percaya bahwa ketika ia benar-benar siap, ketika ia telah sepenuhnya merangkul dirinya yang utuh, bayangannya akan kembali. Fokusnya kini bukan lagi pada mendapatkan kembali bayangannya, melainkan pada terus menjadi versi terbaik dari dirinya yang sejati. Suatu siang yang terik di desa nelayan itu, saat matahari berdiri tegak di puncak langit dan cahayanya menyilaukan di atas pasir pantai, terjadi sebuah insiden. Sekelompok anak-anak desa sedang bermain riang di tepi air. Tawa mereka terdengar memecah deburan ombak. Di antara mereka ada seorang anak laki-laki kecil, seorang yatim piatu yang diasuh oleh komunitas desa, termasuk oleh keluarga nelayan tempat Celeste tinggal. Anak itu, dalam keriangannya, tanpa sadar berlari terlalu dekat ke arah tumpukan jala tua yang hampir roboh karena lapuk. Celeste, yang sedang membantu memperbaiki perahu tak jauh dari sana, melihat bahaya itu dalam sekejap mata. Tumpukan jala yang berat itu mulai bergoyang, siap menimpa anak kecil yang tidak menyadari ancaman di atasnya. Tanpa berpikir dua kali, tanpa mempedulikan keselamatan dirinya sendiri atau panasnya pasir yang membakar kakinya, Celeste berlari secepat kilat. Naluri untuk melindungi mengambil alih sepenuhnya. Tidak ada pikiran tentang penampilan, tentang siapa dirinya, hanya ada dorongan murni untuk menyelamatkan nyawa yang tidak berdosa. Dengan satu gerakan cepat, ia mendorong anak itu menjauh tepat pada saat tumpukan jala tua itu ambruk, dengan suara berdebum keras ke tempat anak itu berdiri beberapa detik sebelumnya. Celeste sendiri terjatuh di pasir, napasnya tersengal, jantungnya berdebar kencang. Anak itu selamat, hanya sedikit terkejut dan menangis ketakutan. Beberapa nelayan lain berlari mendekat, memastikan keduanya baik-baik saja. Saat Celeste perlahan bangkit, membersihkan pasir dari pakaiannya, dan menenangkan anak yatim piatu itu dengan pelukan lembut, sinar matahari masih menyinari mereka dengan intensitas penuh. Secara tidak sengaja, pandangannya jatuh ke tanah di kakinya. Dan di sana, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihatnya. Awalnya samar, seperti uap air di udara panas, namun perlahan menjadi semakin jelas, semakin gelap, semakin tegas. Bayangannya telah kembali. Bayangan itu tampak berbeda dari yang ia ingat. Dulu, bayangannya terasa tipis dan sekadar meniru keanggunan fisiknya. Kini, bayangan itu terasa lebih solid, lebih berpijak kuat di bumi, memancarkan aura ketenangan dan kekuatan yang baru. Seolah-olah bayangan itu tidak hanya kembali, tetapi juga tumbuh bersama dengan perkembangan jiwa Celeste. Tindakan tanpa pamrihnya, puncak dari perjalanan introspeksinya, telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada bayangannya, bahwa ia kini menghargai substansi di atas penampilan. Ia telah menemukan dirinya yang utuh. Kembalinya bayangan Putri Celeste disambut dengan kelegaan dan kebahagiaan oleh keluarga nelayan dan penduduk desa yang telah menyayanginya sebagai Lia. Namun, Celeste tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan kebijaksanaan baru, ia memutuskan untuk kembali ke istana, bukan sebagai putri manja yang terobsesi pada kecantikan, tetapi sebagai pribadi yang telah menemukan makna hidup yang lebih dalam. Perpisahannya dengan teman-teman di desa nelayan berlangsung haru. Ia berjanji tidak akan melupakan mereka dan pelajaran berharga yang ia dapatkan. Perjalanan pulangnya terasa berbeda. Ia tidak lagi menyamarkan diri sepenuhnya. Namun ia juga tidak memamerkan kebangsawanannya. Ia berjalan dengan keyakinan tenang. Matanya memancarkan kedalaman yang tidak ada sebelumnya. Kecantikannya masih ada, bahkan mungkin lebih bersinar karena kini diimbangi oleh cahaya dari dalam dirinya. Kedatangannya kembali di istana puncak gunung disambut dengan keheranan. Orang-orang tidak hanya melihat bahwa bayangannya telah kembali, tetapi mereka juga merasakan perubahan besar dalam diri sang putri. Cara ia berbicara, cara ia memandang orang lain,
Cara ia membawa diri, semuanya menunjukkan kedewasaan dan empati yang baru. Ia tidak lagi haus pujian. Ia lebih tertarik mendengarkan daripada didengarkan. Lebih fokus pada kesejahteraan rakyatnya daripada pada gaun terbarunya. Putri Celeste berbagi kisahnya dengan orang tuanya dan para penasihat, bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk berbagi pelajaran yang ia dapatkan. Ia mulai menerapkan kebijaksanaannya dalam kehidupan istana. Ia menginisiasi program bantuan untuk rakyat miskin, menghabiskan waktu mengunjungi desa-desa, dan memastikan bahwa keadilan serta kesejahteraan menjadi prioritas utama kerajaan. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati dinilai dari karakter dan tindakannya, bukan dari penampilan fisiknya. Kisah Putri Celeste yang kehilangan dan menemukan kembali bayangannya menjadi legenda abadi di 7 kerajaan. Bukan lagi hanya sebagai kisah tentang kecantikan, tetapi sebagai kisah tentang transformasi dan penemuan jati diri. Pelajaran moralnya bergema kuat. Identitas sejati dan harga diri tidak terletak pada seberapa indah penampilan fisik kita atau seberapa banyak pengakuan yang kita terima dari orang lain. Keduanya berakar pada karakter kita, pada kebaikan hati kita, pada tindakan nyata kita, dan pada bagaimana kita terhubung secara tulus dengan dunia dan sesama makhluk di sekitar kita. Kehilangan bayangan menjadi berkah tersembunyi bagi Putri Celeste, memaksanya untuk melihat melampaui pantulan di cermin, dan menemukan cahaya sejati yang ada di dalam jiwanya.